Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah M. Harizal Rizky Kamalmihan. Saya terdaftar sebagai mahasiswa pada uh, pada kampus Politeknik Negeri Batam sebagai mahasiswa pada jurusan Mekatronika semester 3 pada kelas malam. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian motor listrik pada kereta api. Oke. Sebelumnya, apa itu kereta api? Itu tidak perlu saya bahaskan karena kita banyak dari orang-orang yang tahu apa itu kereta api. Oke. Masuk kepada kereta api listrik. Apa itu kereta api listrik? Kereta api listrik adalah salah satu jenis ya versi upgradean atau versi pembaruan dari kereta api uap, yang mana ia menggunakan uh, energi listrik sebagai sumber energi utamanya. Kereta api listrik ini kalau dilihat menurut motornya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kereta api listrik dengan motor DC. Dan yang kedua adalah kereta api listrik dengan menggunakan motor AC. Oke. Kereta api dengan menggunakan motor DC seperti namanya adalah kereta api listrik yang menggunakan motor DC. Untuk susunan-susunan dan cara kerjanya ya kurang lebih sama dengan yang menggunakan AC. Hanya saja ada beberapa bagian dari yang AC yang akan dikurangi. Sebagai contohnya, kita bisa lihat di gambar ini. Pada gambar ini ditunjukkan bahwasannya kereta api listrik DC ya, ia menggunakan arus langsung dari sumber arus, ia masukkan ke trafo, kemudian langsung dimasukkan ke pengubah 3 fasa. Sedangkan untuk yang motor AC ya, ia memiliki satu buah lagi, yaitu trafo, setelah itu penyarah, kemudian 3 fasa. Motor listrik DC ini pertama itu merupakan salah satu jenis kereta api pertama yang digunakan. Kemudian kita masuk kepada kereta api listrik AC. Oke. Kereta api listrik AC ini ya mendapatkan sumber listriknya itu dari sumber listrik kabel yang dipasangkan di atas rel. Jika kita melihat sebuah rel kereta api, biasanya ada kabel listrik itu yang digantungkan di atas rel. Bagaimana cara listrik dari atas kabel itu masuk kepada kereta api? Ya dengan menggunakan sebuah medium yang dinamakan dengan pentagon. Dengan menggunakan medium yang dinamakan pantograf. Pantograf ini memiliki dikhususkan untuk memiliki beberapa ciri dan karakter khusus. Salah satunya adalah ia difungsikan sebagai penangkal petir. Oke. Setelah listrik dari sumber masuk melalui pantograf, ia akan pertama melalui circuit breaker. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi kelebihan muatan atau kesalahan pada sumber listrik. Setelah itu listrik tersebut akan masuk ke dalam trafo. Pada trafo ini ia akan dinaikkan atau diturunkan. Setelah melalui trafo, maka keluarannya akan disearahkan dengan menggunakan DC-AC converter, atau bisa disebut dengan nama lain itu
atau bisa disebut dengan nama lain retriever. Setelah melalui retriever, maka keluarannya akan menjadi arus DC, sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar ini. Kemudian setelah itu arus listrik DC ini salah satunya akan dimasukkan ke inverter untuk 3 fasa. Mengapa hal ini diperlukan? Oke, pertama karena motor yang digunakan adalah 3 fasa. Lalu mungkin ada yang bertanya, mengapa harus diubahkan lagi AC DC baru diubahkan ke AC 3 fasa? Hal itu karena sampai pada saat sekarang ini, dari beberapa website yang saya baca, ya, dari beberapa sumber-sumber yang saya lihat, bahwa masih belum ada teknik teknologi yang bisa untuk mengubah langsung dari 1 fasa AC ke 3 fasa AC tanpa perlu diubahkan kepada DC. Oke. Kemudian ya, untuk jenis dari pemakaian motor listrik ini sendiri, ya, kereta api itu terbagi menjadi 2. Ada yang menggunakan prinsip tunggal dan ada yang menggunakan prinsip terdistribusi. Prinsip tunggal ini adalah maksudnya hanya satu gerbong kereta api saja yang memiliki motor penggerak. Sisanya untuk gerbong lain tidak ada. Salah satunya itu pada kereta api merek TGF. Salah satunya adalah kereta api merek TGV. Apa kelebihan dari kereta api merek yang menggunakan prinsip satu penggerak ini? Yang pertama adalah ia lebih murah. Dan yang kedua adalah itu saja. Ia lebih murah karena hanya penggeraknya itu hanya ada pada satu. Jadi hanya satu saja motor yang diperlukan. Satu gerbong saja motor penggerak itu diperlukan. Kemudian salah satu bentuknya lagi adalah yang terdistribusi. Untuk yang terdistribusi ini yaitu motor penggerak listrik itu terdapat pada banyak gerbong, ya. Tidak hanya satu, tapi ada di beberapa juga. Salah satu contoh kereta api yang menggunakan metode ini adalah kereta api Shinkansen, yang banyak terdapat di luar Indonesia. Prinsipnya adalah dengan meletakkan motor penggerak itu tidak hanya pada satu gerbong, tapi juga pada gerbong-gerbong lain, maka waktu yang diperlukan untuk mulai menggerakkan, untuk mulai melaju, dan untuk pengereman itu meningkat. Kekurangannya adalah dikarenakan dia membutuhkan banyak motor listrik, maka harganya akan semakin mahal. Pemilihan untuk jenis ini salah satunya adalah berdasarkan kepada peminatannya, dan yang kedua adalah berdasarkan letak geografisnya. Oke, sekian saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.